Perhatian, cerita ini sebagian adalah kisah nyata. Jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian, ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata dan tidak ada unsur kesengajaan. Kini Hagia dan Dian mulai menyayat ujung jari mereka secara bergantian. Tetes darah keduanya mulai jatuh basahi bunga-bunga mawar di sana. Dan setelah menjalani getih mawar, para mahasiswa itu pun mulai memasuki desa. Cerita ini merupakan lanjutan dari babak kedua. Jarak dari Gapura menuju pusat desa agak lumayan jauh. Karena itu, mereka semua masih harus berjalan lagi beberapa ratus meter untuk sampai di pemukiman warga. Dan setelah jauh berjalan, mereka mulai melihat beberapa bangunan rumah yang berdiri di ujung sana. Akhirnya, Abil, Estu, Hagia dan Dian telah sampai di pemukiman desa. Sebuah desa yang suasananya terasa senyap. Baru saja sampai, keempat mahasiswa itu langsung diajak oleh Pak Tomo menemui seseorang. Dengan nada yang ramah, Pak Tomo berucap, Beliau ini adalah sesepuh di sini. Namanya Mbak Adanu. Saya ingin ngajak kalian ke rumahnya. dan dengan jawaban yang ramah pula, para mahasiswa itu menurut. Di sepanjang perjalanan menuju rumah sang sepuh, mahasiswa-mahasiswa itu menyapu pandangan mereka ke sekitar. Mereka melihat rumah-rumah warga yang kusam dan rapuh di sana. Mereka juga tidak menemui satupun warga saat jalan berkeliling. Suara aktivitas sehari-hari pun serasa menghilang. Hari yang mulai gelap juga seakan menambah bumbu penyempurna yang membuat desa itu terasa senyap seperti kota mati. Setelah berjalan beberapa ratus meter, kini mereka telah sampai di rumah sang sepuh. Setelah mengetuk pintu beberapa kali sembari mengucap salam, kemudian pintu rumah terbuka. Putra sang sepuh membukakan pintu, lalu mempersilahkan Abil dan yang lain untuk masuk. Setelah masuk ke dalam rumah, mereka langsung dipertemukan dengan sang sepuh. Sembari bersalaman, sang sepuh pun menyapa dengan bertanya. Kalian yang mau kakek itu? Tutur sang sepuh dibarengi senyuman kecil. Abil dan teman-temannya langsung mengiyakan pertanyaan tersebut secara bersama. Setelah dipersilakan duduk, sang sepuh mulai mengajak ngobrol para mahasiswa. Beliau memulainya dengan bertanya nama mereka masing-masing, lalu dari mana mereka semua berasal. Secara bergantian, para mahasiswa itu mulai menjawab satu persatu. Abil menjelaskan bahwa dirinya berasal dari Jakarta. Hagia berkata bahwa ia berasal dari Jakarta pula. Dian berasal dari Bandung. Dan Estu yang berasal dari Malang. Dan secara tak langsung, mereka kompak menegaskan memilih kuliah di luar kota yang jauh dari keluarga. Saat bercakap-cakap, menantu sang sepuh datang membawa beberapa cangkir teh. Makanan ringan rumahan pun ikut disuguhkan olehnya. Keempat mahasiswa itu dijamu baik oleh sang tuan rumah. Kemudian, putra tunggal sang sepuh mulai mematik api, lalu menyambarkannya sebagai obor untuk menerangi isi rumah yang gelap. Dan mereka semua saling bercerita satu sama lain dalam kondisi yang ala kadarnya. Di sela-sela pembicaraan, Abil mengatakan bahwa mereka datang ke desa tanpa ada perwakilan dari kampus. Kemudian Abil merogoh isi tasnya, lalu memberikan secarik surat izin KKN yang telah ditandatangani oleh pihak kampus. Anak sang sepuh yang bernama Bimo pun menerima surat itu, lalu menyimpannya. Lalu mereka semua saling bercerita dengan lebih intens. Tak terasa 2 jam telah berlalu. Obrolan di antara mereka telah berakhir. Selepas itu, sang sepuh mengatakan kepada Abil dan yang lain untuk tinggal di sebuah rumah yang sudah disiapkan untuk mereka. Letaknya tidak begitu jauh dari rumah sang sepuh berada. Tanpa berlama-lama lagi, sang sepuh menyuruh Pak Tomo mengantar Abil dan yang lain menuju rumah singgah yang akan mereka tinggali selama KKN. Abil dan yang lain pun berpamitan kepada sang sepuh dan sekeluarga, lalu mulai berjalan mengikuti Pak Tomo dari belakang dan mengenai 2 rekan Pak Tomo yang sedari tadi mengikuti mereka. Baru saja keduanya kembali ke rumah masing-masing. Di saat perjalanan menuju rumah singgah, Hagia tiba-tiba bertanya kepada Abil dengan berkata, Abil, HP lu ada sinyalnya nggak? Pinjem dong.
Mau gambarin orang tua gue di Jakarta. Tanya Hagia yang baru saja melihat ponselnya tidak mendapatkan sinyal. Mendengar pertanyaan Hagia barusan, Abil pun langsung bereaksi dengan menjawab. Boro-boro. Kalau ada sinyal mah, gue udah nelpon ibu kos tadi. Pas kita lagi nyasar nyari desa ini sebelumnya. Tukas Abil dengan suara agak terkekeh. Abil pun memang bicara padanya barusan. Lagi pula, desa ini adalah desa pelosok, yang dimana listrik saja belum ada. Mengharapkan di desa ini ada sinyal, sudah pasti mustahil. Setelah beberapa langkah berjalan, akhirnya Pak Tomo memberhentikan langkahnya. Abil, Estu, Hagia dan Dian yang mengekor di belakang pun ikut berhenti. Dengan bantuan gestur tangannya, Pak Tomo pun memperkenalkan Abil dan yang lain kepada rumah singgah di depannya dengan berkata, Mas Abil, Mas Estu, Bahagia sama Mbak Dian, ini tempat tinggal kalian selama kalian di sini. Kemudian Pak Tomo membuka pintu rumah itu yang tidak terkunci. Rumah singgah itu sendiri luasnya tidaklah besar, hanya terdiri dari 3 petak ruang, yang sudah pasti 1 petak untuk kamar tidur Abil dan Estu, 1 petak untuk kamar tidur Hagia dan Dian, dan 1 petak sisanya adalah ruang tengah yang menghubungkan 2 petak kamar tadi. Untuk kamar mandi sendiri berada di luar rumah, di mana airnya tentu harus ditimba terlebih dahulu dari sumur. Dari sini juga diceritakan oleh Pak Tomo bahwa rumah ini dulunya ditempati oleh adik sang sepuh serta keluarganya yang kini sudah meninggal semua. Setelah selesai memberikan pengarahan kepada Abil dan yang lain mengenai posisi rumah serta sedikit sejarahnya, mengajari menyalakan api secara manual, serta memberitahukan tentang apa yang akan mereka lakukan besok, Pak Tomo pun pamit kepada mereka. Tapi sebelum Pak Tomo berderap pergi, ia meminta agar Abil dan yang lain memaklumi kondisi desa mereka yang masih tertinggal. Bermaksud menghargai ucapan Pak Tomo, Abil dan yang lain bereaksi dengan tersenyum disertai beberapa kalimat sanggahan. Hingga kemudian Pak Tomo benar-benar pulang ke rumahnya dan meninggalkan mereka berempat di rumah singgahan tua itu. Mulai malam ini, Abil, Estu, Hagia dan Dian harus bisa membiasakan diri dengan lingkungan yang baru. Yang tidur tanpa adanya kasur, tanpa adanya listrik, tanpa adanya penerangan saat malam, yang hanya bermandikan cahaya oranye dari api obor yang menyala-nyala. Jika membandingkan dengan kehidupan mereka di kota, jelas ini benar-benar jauh dari apa yang diharapkan. 1 malam telah terlewati. Pagi ini, Abil, Hagia dan Dian sudah bersiap menuju rumah sang sepuh lagi, sesuai dengan arahan dari Pak Tomo kemarin malam. Hanya tinggal menunggu Estu selesai mandi saja. Sembari menunggu, Abil menaiki ayunan yang posisinya berada tidak jauh dari depan rumah singgah. Ayunan sederhana yang dibuat dengan mengaitkannya di sebuah pohon rimbun yang berukuran sedang. Dan saat menaiki ayunan, Abil melihat Estu keluar dari kamar mandi. Lalu mereka berempat langsung menuju rumah sang sepuh setelahnya. Berbeda dengan kemarin malam, pagi ini Abil dan yang lain terkejut saat berjalan menyusuri desa. Saat keempat mahasiswa itu menyapu pandangan ke sekeliling, mereka dikejutkan dengan melihat beberapa pintu rumah warga yang tergelantung jari-jari manusia di sana. Dengan mengernyitkan dahi, mereka saling memandang satu sama lain dengan wajah meringis dan mulai bertanya-tanya. Contohnya adalah Hagia. Ia bertanya kepada 3 temannya dengan berkata, Itu yang digantung jari manusia beneran? Tanya Hagia barusan dengan perasaan ngeri. Saat mereka datang ke sini kemarin, cahaya gelap malam perlahan menyelimuti desa, yang akhirnya membuat pandangan kala itu menjadi samar. Dan saat fajar telah membentang kini, barulah mereka bisa melihat pemandangan sesungguhnya yang berada di desa itu. Dan salah satunya adalah pemandangan jari-jari manusia yang terlihat jelas tergelantung di beberapa pintu masuk rumah warga. Saat Abil, Estu, Hagia dan Dian sampai di rumah sang sepuh, mereka pun langsung menanyakan perihal jari manusia itu kepada Pak Tomo, yang ternyata sudah berada di sana sebelum mereka datang. Tapi dengan santai, Pak Tomo menjawab pertanyaan tersebut dengan berkata, Gak apa-apa, gak usah dipikirin. Itu cuma salah satu tradisi warga sini aja. Orang-orang yang sudah meninggal biasanya akan dipotong jarinya sama pihak keluarga untuk dijadikan kenang-kenangan sebelum dikubur. adat Gatimawar yang para mahasiswa ini lakukan sebelum memasuki desa saja sudah janggal. Kini mereka menemukan satu kejanggalan lain yang terjadi di dalam desa.
Tapi alih-alih mempermasalahkannya, apalagi sampai memperdebatkannya, Abil dan yang lain memilih acuh dengan hal tersebut. Bukan mereka bersikap apatis, hanya saja mereka enggan untuk bentrok dengan semua warga desa jika menentangnya. Jadi daripada mencari masalah, mereka lebih memilih mencari aman. Dan kini, para mahasiswa itu mulai berjalan mengikuti Pak Tomo untuk berkeliling desa. Layaknya seorang pemandu wisata, Pak Tomo berkeliling sekaligus memberitahukan Abil dan yang lain tentang semua hal yang ada di desa. Dian pun mencoba berinisiatif mencatat semua informasi yang keluar dari bibir Pak Tomo ke dalam sebuah catatan. Satu-satunya informasi yang luput dan membuat Dian bertanya-tanya saat ini adalah tentang warga desa yang memandang sinis saat melihat keberadaan Abil, Estu, Hagia, dan Dian di sana. Mungkin warga desa tidak suka jika ada orang luar yang masuk ke lingkungan mereka. Dian mencoba memaklumi hal tersebut, lalu berpura-pura tidak menyadarinya. Kalaupun ada warga yang memberi kesan baik, itu adalah seorang kakek tua yang baru saja tersenyum kepada Dian. Tapi alih-alih membalas senyuman sang kakek, Dian justru memalingkan wajahnya karena takut dengan senyum kakek itu yang terlihat mengerikan. Dan saat mereka mulai meninggalkan pemukiman warga untuk masuk lebih jauh ke dalam hutan, mereka disambut oleh sebuah pohon beringin yang sangat besar di sana. Tinggi dan rimbun daunnya bukan main. Hagia dan Dian mulai bergidik sekujur tubuh saat memandang. Dan tidak jauh di dekatnya, tumbuh pohon beringin lain yang ukurannya belum begitu besar. Tidak ada cerita khusus di sekitar sini. Karena itu, Pak Tomo langsung melanjutkan perjalanan menuju belakang hutan yang sedikit lagi sampai. Sesampainya mereka di ujung hutan, ini jurang yang seakan tak berdasar menyambut kedatangan mereka. Dan apa yang dikatakan Pak Tomo dulu adalah benar, bahwa satu-satunya jalan untuk masuk ke desa hanyalah dari sisi selatan. Karena selain selatan, semuanya adalah jurang. Singkat cerita, mereka akhirnya telah selesai berkeliling desa. Kini Pak Tomo, Abil, dan yang lain sudah berada kembali di dalam rumah sang sepuh. Saat mereka kembali, menantu sang sepuh telah menyiapkan mereka sarapan pagi. Meski hanya makanan seadanya, keempat mahasiswa itu mulai menyantap dengan lahap. Setelah selesai menyantap sarapan, keempat mahasiswa itu mulai membahas program kerja mereka kepada Pak Tomo, Pak Bimo, dan sang sepuh. Proposal yang sebelumnya Abil, Estu, Hagia, dan Dian buat, mulai mereka bahas di depan orang-orang penting desa ini. Saling menyanggah pendapat satu sama lain, tentu tidak dapat terelakkan. Tapi pada akhirnya, kesimpulan dari rapat kali ini berjalan lancar dan melahirkan sebuah agenda penting untuk kedepannya. Tak lama berselang, masih berada di dalam rumah sang sepuh. Mereka semua mendengar suara ricuh dari luar rumah. Suara teriakan disertai tangisan yang membuat terkejut siapapun yang ada di sana. Dengan berbondong-bondong, warga sekitar berlari menuju tempat perkara, tak terkecuali sang sepuh dan seluruh tamunya. Saat Abel dan yang lain keluar, dengan jelas mereka melihat seorang wanita sedang mengancungkan sebuah senjata tajam di depan rumah seorang warga. Secara membabi buta, wanita itu mengayunkan senjata tajam itu berkali-kali ke pintu atau ke dinding rumah yang diincarnya sembari menangis dan berteriak keras. Langsung gerak cepat, sang sepuh, Pak Bimo, dan Pak Tomo mulai mendekati wanita itu. Mereka mencoba terus membujuk sang wanita untuk berhenti dengan menuturkan kalimat-kalimat yang menyejukkan. Di saat kejadian itu berlangsung, secara spontan Dian melempar pertanyaan dengan berkata, Itu kenapa? tanya Dian cepat, meski tak jelas siapa yang sedang ia tanyakan. Lalu tiba-tiba saja, terdengar suara menyahut dari arah belakangnya dengan berkata, Ada yang lahir, ada yang mati. dan suara barusan membuat Dian langsung terkesiap. Dian pun langsung menoleh ke arah belakangnya dan menemukan seorang kakek tua. Dan secara jelas, Dian mengingat wajahnya. Kakek ini adalah kakek yang memberikan senyuman kepada Dian saat ia sedang berkeliling desa tadi. Seorang kakek tua dengan senyuman yang mengerikan. Lalu sang kakek melanjutkan kalimatnya dengan berkata, Perempuan itu ingin membunuh wanita hamil yang ada di dalam rumah itu. merasa terkejut dengan ucapannya. Dian akhirnya membalas dengan bertanya, Alasannya? Kenapa, Mbah? tanya Dian dengan perasaan berhati-hati.
Kakek tua itu pun menjawab, Wanita di dalam rumah itu akan melahirkan hari ini. Menjelang malam nanti akan ada yang mati. tuturnya dengan menambahkan kembali senyuman mengerikannya di akhir kalimat. Melihat senyum kakek tua itu yang terlihat mengerikan, membuat Dian memalingkan wajah dengan cepat. Ia pun masih belum mengerti apa maksud dari perkataannya. Sang sepuh saat ini masih mencoba membujuk sang wanita mengamuk itu untuk berhenti. Tatkala kalimat hangatnya terus melantun, tiba saja wanita itu menjatuhkan sajamnya dan mulai menangis pilu. Sang sepuh pun langsung menghampiri dan membawanya ke rumah untuk ditenangkan. Dan dengan ini, kejadian tersebut dianggap telah selesai. Semua warga kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Abil dan yang lain pun kembali ke rumah singgah mereka dengan diberitahu oleh Pak Tomo bahwa wanita barusan adalah orang gila yang sering mengamuk. Mereka diminta untuk tidak memikirkannya dan harus waspada saat bertemu wanita itu nantinya. Abil, Estu, dan Hagia langsung percaya begitu saja. Sedangkan untuk Dian, ia sudah mulai menaruh rasa curiga. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang. Dan benar apa kata kakek tua yang ditemui oleh Dian pagi ini, baru saja ada seorang perempuan yang melahirkan. Dan itu adalah perempuan yang tadi pagi hampir saja mati dibunuh oleh wanita yang membawa sajam. Tahu tentang kabar itu, Abil, Estu, Hagia, dan Dian langsung menuju rumah Bahagia untuk memberikan selamat. Tapi alih-alih niatan mereka diterima dengan baik, suami dari perempuan itu malah mengusir mereka dengan menutup pintu. Merasa tersinggung, Hagia pun dengan ketus berceletuk saat di jalan pulang dengan mengumpat. Di, orang-orang di desa ini pada kenapa sih? Pada aneh banget tau gak? Tutur kesal Hagia dengan melampiaskannya kepada teman. Dan pada kenyataannya memang benar seperti itu. Bukan hanya mereka yang diusir dari sana. Bahkan tidak ada satupun warga yang terlihat mendatangi rumah Bahagia, meski hanya untuk mengucapkan selamat. Saat ini, waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Dan benar apa kata kakek tua yang ditemui oleh Dian pagi ini. Baru saja ada seseorang yang meninggal dunia. Dan itu adalah suami dari wanita yang pagi ini mengamuk membawa sajam. Dengan menangis histeris, sang istri mengantar kepulangan suaminya menuju pemakaman. Abil, Estu, Hagia, dan Dian ikut mengantar jenazah menuju peristirahatan terakhirnya, yaitu pemakaman yang berada di dekat gapura desa. Sesampainya di sana, jenazah pun langsung begitu saja dikuburkan tanpa adanya cara-cara atau syarat tertentu. Bahkan sang jenazah langsung dikuburkan menggunakan pakaian terakhir yang ia pakai. Menguburkannya pun hanya asal menimbun. Setelahnya, kuburan baru itu hanya ditancapkan sebuah kayu untuk penanda, yang bahkan ukiran namanya saja tidak ada. Selesai mengantar dan menguburkan, para pelawat pun pulang, meninggalkan istri almarhum sendirian di sana yang terus menangis histeris. Kini hari telah berganti malam. Kira-kira saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Saat ini Abil masih berada di rumah sang sepuh, mengobrol dengan Pak Tomo dan sang sapu itu sendiri di sana. Sedangkan Estu, Hagia, dan Dian sudah kembali ke rumah singgah dari beberapa jam yang lalu. Setelah bercakap-cakap cukup lama, akhirnya obrolan mereka berakhir dibarengi dengan rasa kantuk Abil yang mulai menjalar. Dengan sopan, Abil berpamitan kepada sang sepuh dan Pak Tomo, lalu mulai berjalan pulang sendirian di kegelapan malam yang hanya bertemankan sebuah obor di tangannya. Setelah melangkah cukup jauh, kini Abil sudah bisa melihat rumah singgahnya di ujung sana. Kini Abil hanya perlu melewati pohon yang tergelantung sebuah ayunan. Sekiranya hampir melewati pohon itu, ayunan yang menggantung di sana tiba-tiba saja bergerak sendiri. Suasana yang gelap membuat pandangan Abil menjadi samar. Lalu dengan maksud memastikan, Abil memajukan obor yang ia pegang dan menemukan bahwa ayunan itu memang sedang mengayun dengan sendirinya. Abil mengira ayunan itu digerakkan oleh angin, karena angin di sekitarnya saat ini memang sedang berhembus kencang. Tapi ternyata Abil salah. Ayunan itu mulai mengayun semakin kencang dengan sendirinya. Abil yang telah mengerti kejanggalan ini langsung bergegas. Dan saat ia ingin melewati ayunan, tiba saja ayunan itu seperti membeku di sudut kemiringan. Seakan-akan ada yang sedang menahannya
untuk tidak bergerak dalam posisi miring. Seketika, Abil pun langsung lari masuk menuju rumah. Dan untung saja, Abil tidak bisa melihat makhluk halus. Karena jika bisa, ia akan melihat sesosok pocong yang sedang memainkan ayunan. Keesokan hari pun tiba. Ketika Abil, Estu, Hagia dan Dian terbangun pagi ini, mereka dikejutkan dengan sebuah pemandangan yang mengerikan di salah satu sudut desa. Dengan mata kepala mereka sendiri, Abil, Estu, Hagia dan Dian melihat seseorang telah mati gantung diri di sebuah pohon beringin belakang desa, lokasi yang kemarin mereka jelajahi saat berkeliling. Saat Abil dan yang lain datang, lokasi tempat kejadian perkara sudah ramai oleh warga. Mereka semua melihat satu pemandangan yang sama, yaitu sosok perempuan yang telah mati gantung diri. Ya, dia adalah wanita yang kemarin mengamuk membawa sajam, yang di sore harinya sang suami meninggal dunia. Dan saat ini jasadnya mulai dievakuasi. Melihat kejadian mengerikan itu, spontan Hagia yang berada di dekat teman-temannya langsung berceletuk. Kasian. Itu kan ibu-ibu yang kemarin ngamuk kan ya? Terus sorenya suaminya meninggal. Pasti berat sih rasanya ditinggal sama keluarga. Tapi kenapa harus bunuh diri? Ucap Hagia dengan iba. Meski tak jelas siapa yang sedang ia ajak bicara. Tapi tiba-tiba saja ada salah seorang warga menyahut ucapan Hagia dengan berceletuk. Di sini bunuh diri udah biasa, Mbak. Kalau kalian mau gantung diri juga silakan. Ucap perempuan tersebut dengan ketus. Hagia yang jengah mendengar celetukan perempuan tadi langsung mengajak Abil, Estu dan Dian untuk kembali ke rumah singgah. Di perjalanan pulang, dengan kesal Hagia langsung mengumpat di hadapan teman-temannya dengan berkata, Gila kali itu orang. Mati bunuh diri dianggap biasa aja. Muka judes Hagia saat ini seakan sudah tidak bisa lagi dibendung saat mengatakan kalimat barusan. Lalu Hagia kembali melanjutkan umpatannya dengan berkata, Dari desa ini aja susahnya minta ampun. Udah gitu adanya dalam hutan lagi. Belum lagi pas kita mau masuk desa harus jalanin adat getih mawar. Ada jari manusia juga dipajang depan pintu. Ngubur orang mati asal nimbun doang. Sekarang ada orang mati bunuh diri pada biasa aja. Kayaknya tuh desa ini emang sakit. protes Hagia seakan sedang bersumpah serapah. Tapi apa yang dikatakan Hagia barusan adalah benar. Mengatakan bahwa desa ini sakit adalah benar, karena desa Bimantrana memanglah sebuah desa terkutuk. Saksikan kelanjutannya di babak keempat. Terima kasih sudah menonton.